uh, semuanya hampir ya, mayoritas, jadi tidak semua sih, mayoritas bisa untuk malam hari ini. Nah, untuk malam hari ini kita akan lanjutkan ya materinya, materi tentang computer vision, ya computer vision. Tapi untuk beberapa pertemuan kita akan membahas mengenai digital image processing, ya. Digital image processing, di mana digital image processing ini perlu dipelajari karena yang namanya gambar, karena computer vision itu terkait erat ya dengan dengan data gambar, sehingga kita perlu tahu proses apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gambar, ya. Memperbaiki gambar tentu tujuan untuk memperbaiki gambar adalah supaya proses pengenalan objek itu oleh komputer bisa lebih akurat ya. Nah, jadi memang tujuannya untuk itu ya, memudahkan menginterpretasikan. Kalau kita ditunjukkan gambar, ya gambar itu kalau kualitasnya tidak baik, bisa jadi kita salah menginterpretasikan ya. Jadi gambarnya A, tapi karena kurang bagus pencahayaannya, entah ada noise-nya, nah tentu itu akan mempengaruhi kita mengenali ya. Jadi kita salah dalam mengenali gambar itu. Nah kemudian kenapa citra itu diolah ya? Ya mungkin dari adik-adik semua ya, kata-kata citra mungkin sudah familiar belum? Citra. Sudah, Bu. Sudah, apa itu citra? Apa Mbak definisi citra? Menurut pengetahuan saya Bu, yang pada saat saya di kampus nih, kalau teman-teman yang ngambil citra itu berarti nanti kayak membuat sebuah software yang bisa mendeteksi seperti itu Bu. Mendeteksi apa Mbak? Karena kemarin untuk teman saya itu kemarin ini Bu, kematangan. Tingkat kematangan. Tapi istilah citra sendiri, istilah kata citra. Jadi citra itu sebenarnya istilahnya ada maknanya beberapa ya. Citra itu bisa kita sebut gambar, bisa image. Jadi kalau saya menyebutnya gambar, image, citra itu maksudnya sama ya. Jadi data 2 dimensi yang didapatkan dari hasil tangkapan panca indera penglihatan ya. Jadi istilah citra, jadi digital image processing, jadi pengolahan digital image processing. Biasanya diterjemahkannya pengolahan citra digital, tapi bisa bermakna pengolahan gambar atau citra atau image ya. Jadi itu maknanya sama ya. Jadi nanti kalau saya menyebut, mungkin saya nanti kadang-kadang tidak konsisten menyebutnya, kadang citra, kadang menyebutnya gambar, kadang menyebutnya image, tapi itu maknanya sama ya. Nah, pengolahan citra itu tentu dilakukan untuk memudahkan penyimpanan, kemudian transmisi kalau kita perlu mengirim gambar dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada beberapa tujuan yang dilakukan. Nah, spesifik dari pembelajaran atau image processing itu nanti ada beberapa hal sebenarnya. Ada image acquisition, perception, transformasi, compress, enhancement, interpolasi, dan restorasi. Nah, ya kalau beberapa salah satu tools yang mungkin bisa kita pakai adalah MATLAB ya, tapi sekarang juga sudah berkembang banyak sekali tools yang bisa kita gunakan.
Nah, sebagai gambaran ya, tadi saya menyebutkan kan ada image. Kalau terkait dengan citra atau gambar itu ada image acquisition, ada image generation, ada display, ada uh, image perception ya. Tapi yang ada menjadi kajian di digital image processing ya, DIP itu digital image processing, itu adalah kita nanti akan belajar bagaimana gambar itu dimanipulasi, gambar itu diolah. Ya, jadi tidak hanya makanan aja yang diolah gitu ya. Jadi gambar itu bisa diolah. Gambar itu diolah dan diolahnya itu tujuannya juga macam-macam. Kemudian nanti kita juga tapi di mata kuliah ini saya mungkin tidak menjelaskan tentang compression ya, kompres, karena secara tidak langsung kompresi itu tidak ada kaitannya dengan computer vision ya. Walaupun mungkin sebenarnya juga ada kaitannya ya, kalau kita misalkan ingin membuat aplikasi computer vision gitu ya, computer vision, nah itu nanti perlu barangkali perlu datanya itu terlalu besar sehingga perlu dilakukan kompres gitu ya, perlu dilakukan pengecilan size ya. Kemudian image analysis. Nah, kalau nanti computer vision nanti kita akan lebih banyak ke sini ya, menganalisis gambar. menganalisis gambar. Jadi di sini ruang lingkupnya adalah kalau digital image processing 3 hal ini ya, 3 hal ini tapi tergantung nanti porsinya. Porsi yang akan diberikan di mata kuliah ini tentu tidak sama besarnya ya. Nanti kita prioritaskan materi-materi yang terkait dengan computer vision. Nah, kemudian yang namanya pemrosesan citra digital itu kalau digambarkan baik input maupun output itu berupa gambar atau image atau citra. Jadi inputnya itu gambar. Jadi kan gini, kalau kita komputer itu kan ada input, proses, output ya. Datanya seperti apa, nanti diproses, nanti hasilnya akan dijadikan sebagai output atau luaran dari sebuah komputer atau sebuah aplikasi komputer. Nah, kalau dalam hal ini untuk pengolahan citra digital, maka inputan data input maupun data output itu sama-sama berupa gambar, tetapi gambar outputannya itu kualitasnya harus lebih bagus. Ya, yang namanya diolah kan tujuannya kan untuk mempermudah menginterpretasikan gambar, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya, ya. Jadi konsepnya kalau digital image processing itu adalah gambar yang kualitas yang apa adanya ya, dari hasil pengambilan gambar, kemudian diproses, kemudian outputnya adalah sebuah citra yang dengan kualitas yang lebih baik, gitu ya. Nah, untuk aplikasi pengolahan citra memang ada beberapa kajian ya yang bisa kita temukan. Misalkan untuk bidang perfilman, bagaimana kita memberikan efek-efek terang, gelap, kemudian memberikan kesan seperti timbul gitu ya. Atau kalau di fotografi ya ada efek-efek yang bisa kita berikan dan yang lain-lain ya. Nah, kemudian kalau kedokteran itu biasanya membantu dokter untuk menganalisis ya dari sebuah gambar. Kemudian ada komunikasi, steganografi atau keamanan. Jadi sebenarnya ada banyak apa ya, bidang kajian yang menggunakan digital image processing. Jadi implementasinya cukup luas gitu ya untuk penggunaannya atau pengembangan dari konsep digital image processing. Nah, sekarang kita sebut apa itu citra gitu ya. Tadi saya sudah mengatakan ya, ada di istilah citra, ada istilah gambar, image ya. Itu adalah makna yang sama gitu ya. Citra itu adalah
ya istilah dari gambar tadi yang memang merupakan bentuk visual ya, informasi yang bentuknya itu visual. Bahkan ada kata-kata itu satu gambar memiliki 1000 kata gitu ya. Jadi kalau apa namanya kita misalkan ya misalkan memberikan simbol love gitu ya, nah nanti pasangan kita itu menangkap itu sudah menafsirkan itu 1000 makna gitu ya, 1000 kata padahal hanya sebuah gambar. Jadi satu gambar itu bisa memiliki makna yang banyak dan dia memang 2 dimensi ya. Jadi ada horizontal dan vertikal. Jadi dia 2 dimensi dan dimensi itu sebenarnya merepresentasikan ya. Jadi kalau gambar ada istilahnya ada baris, ada kolom, itu nanti ada maknanya gitu ya, merepresentasikan posisi-posisi atau piksel yang ada di gambar itu. Nah, citra itu ada intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Nah, sedangkan citra monokrom ya, citra yang memang hanya memiliki nilai X dan Y ya. X baris dan Y itu adalah kolom. Sehingga nanti akan terlihat ya bagaimana sebuah gambar itu sebenarnya di balik gambar yang cantik-cantik itu sebenarnya di baliknya itu adalah sebuah angka numerik ya, sebuah data numerik. Jadi di balik gambar-gambar warna-warni yang cantik itu sebenarnya ketika kita akan memprosesnya ke dalam aplikasi untuk computer vision, itu nanti gambar itu akan dipresentasikan sebagai sebuah angka. Nah, angka-angka itulah yang akan kita olah gitu ya, yang akan kita proses. Nah, sekarang pertanyaannya perbedaan dari digital ya, digital dan analog gitu ya. Tentu kita tahu saat ini itu adalah ada yang mengatakan digital ya, era digital. Ya, sekarang ini adalah era digital. Jadi semua data apapun itu tersimpan dalam format digital. Ya. Sekarang mungkin sudah sulit ya kita menemukan ada kamera analog ya. Kalau waktu saya masih kecil dulu itu belum ada kamera digital, belum ada handphone. Jadi kalau mau ambil gambar harus ke studio atau bisa menunggu tukang foto keliling itu ya. Dan ketika sudah diambil gambarnya, maka gambar itu ya hasilnya seperti apa ya sudah diterima aja ya kalau dulu ya analog ya. Jadi gambarnya entah hasilnya bagus atau buruk ya sudah gitu, nggak bisa diedit kalau dulu seperti itu. Dan untuk mencetak foto itu harus ada filmnya itu ya. Mungkin kalian, saya nggak tahu, mungkin angkatan kalian tidak mengalami itu ya. Kalau kalian mungkin angkatan sekarang ya kenalnya itu kamera digital ya. Kalau dengan kamera atau HP itu kan sekarang bisa ya kita gunakan, ambil gambar di mana-mana, kapanpun kita bisa gunakan. Dan kalaupun hasil gambarnya itu kurang bagus, itu bisa kita edit ya. Jadi kalian kalau tanpa sadar sudah memanfaatkan sebenarnya, sudah sebagai user. Jadi kalian foto, kemudian misalkan fotonya itu miring gitu ya, kalian rotate, kalian puter, atau fotonya itu hasilnya gelap gitu ya, karena pas ngambil gambar pencahayaannya kurang. Nah, itu kalian bisa edit tingkat kecerahannya dan macam-macam ya. Saya kira kalian sudah banyak ya menjadi user. Nah, sekarang karena sudah masuk di informatika ya, terutama mungkin yang sebelumnya tidak mempelajari tentang digital image processing, kalian harus tahu gitu ya, sebenarnya apa sih di balik menu-menu yang ada di apa namanya di software-software pengolah gambar gitu ya.
menunya, kan kita tahunya hanya menu kan, misalkan ini rotet atau apa, tapi kita tidak tahu di dalamnya itu proses apa gitu ya. Nah, tentu sebagai mahasiswa informatika ya kita harus tahu gitu ya. Jadi jangan hanya sebagai user aja, pengguna aja, kita juga harus tahu apa namanya, kita juga harus tahu proses ya, proses di dalamnya itu seperti apa, kita harus bisa mengetahuinya gitu ya. Karena kita sudah mengambil jurusan yang jurusan itu ini ya, walaupun sekarang memang sudah banyak dikembangkan gitu ya, tapi ke depan kan juga perlu ada pengembangan-pengembangan lagi ya. Kalau kita tahu algoritma yang ada di dalamnya, maka kita bisa mengembangkan menu-menu itu gitu ya, supaya lebih beragam. Nah, nah gambaran dari citra digital ya tadi saya sebutkan adalah data 2 dimensi gitu ya, 2 dimensi. Nah, 2 dimensi ini nanti menyatakan tingkat keabuan. Jadi warna-warna yang ada di gambar itu nanti direpresentasikan ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ya. Tadi saya cerita tentang analog, citra analog. Misalkan saya tadi punya foto ya, saya punya menyimpan foto masa kecil saya gitu ya. Masa kecil saya yang sudah tercetak atau tersimpan di album gitu, album foto, dan saya punya keinginan foto itu ingin saya ingin saya edit gitu ya supaya tampilannya lebih apa begitu ya, mungkin lebih jelas atau apa gitu ya. Nah, pertanyaan saya apakah memungkinkan ya saya memperbaiki foto lama saya gitu ya, foto masa kecil saya misalkan, masa kecil saya dengan orang tua, bapak ibu dan adik-adik saya, apakah mungkin bagi saya untuk nantinya mengedit atau memproduksi ulang foto itu? Kira-kira ada yang tahu? Kalau tahu bisa disampaikan, bisa lewat chat atau bisa langsung. Kira-kira ada usulan atau ada pendapat mengenai masalah yang tadi saya kemukakan? Kira-kira mungkin tidak. Oke, Mas Rizky menjawab mungkin. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Mas Rizky? Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mendapatkan foto masa kecil saya dengan kualitas yang lebih baik? Caranya bagaimana? Menurut saya ya Bu. Ya. Ini Mas Rizky atau Iya, Mas Bu. siapa? Iya, Gimana saya. Mas? Sejauh yang saya tahu Bu, untuk restorasi foto itu dibantu dengan AI sih Bu, setahu saya. Sebelum dibantu dengan AI, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kan tadi fotonya itu foto yang sudah tercetak itu Mas, sudah print out. Oh, yang udah Ya kan? jadi print out ya Bu? Iya, dia citra analog kan tadi. Kira-kira caranya bagaimana? Kurang tahu ya Bu kalau itu. Oh iya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Salah tidak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Oke, Lucky Viani, ya diubah menjadi data digital. Ya betul, ya betul ya. Jadi gambar itu yang tadinya objeknya tadi citra analog ya, itu harus kita digitalisasikan dulu. Harus kita ubah dulu ke format digital. Caranya bagaimana kira-kira untuk merubah ke format digital? Ada yang tahu lagi?
Kira-kira caranya bagaimana supaya saya bisa mengkonversinya ke dalam format digital? Di foto, oke. Selain di foto, ada cara yang lain kah? Di-scan, ya betul. Nah, itu adalah cara-cara untuk proses digitalisasi ya, di-scan atau difoto ulang dengan kamera digital ya. Difoto ulangnya dengan kamera digital, bukan dengan kamera analog lagi. Kalau dengan analog lagi ya nggak bisa gitu ya. Jadi betul ya. Jadi kita lakukan digitalisasi. Nah, proses digitalisasi itu tadi disebutkan bisa dengan kamera, bisa dengan scan. Nah, nantinya kualitas gambar yang kita dapatkan dari proses digitalisasi itu sangat tergantung dari jenis device-nya. Ya, mungkin karena punya pengalaman lah ya, punya kamera digital, ada kemarin kalau nggak salah yang ngambil mata kuliah AI ya, ada yang profesinya atau punya job set ya, job pekerjaan sampingan itu sebagai fotografer, dan itu pasti kan tahu betul ya, kamera yang mahal, yang pikselnya besar, sama kamera yang pikselnya sedang-sedang saja, atau dengan HP gitu ya, HP yang spek kameranya tidak terlalu bagus sama yang harganya wow gitu ya. Itu hasil gambar yang dihasilkan itu kan akan berbeda ya kalau kalian amati ya. Betul tidak? Betul, Bu. Betul ya. Jadi karena kalau ini aja deh, kalau kalian punya 2 HP atau HP temennya, kemudian kalian lihat speknya gitu ya, megapikselnya berapa, kalau yang megapikselnya kecil sama yang besar, nanti coba dibandingkan hasil gambar dengan objek yang sama. Nah, itu akan berbeda. Semakin tinggi resolusinya, itu gambar yang dihasilkan semakin bagus ya, semakin halus. Nah, jadi kalau kamera yang tinggi resolusinya itu, kalau dibuat, sebentar, ini prosesnya ini, penjelasan saya ada slide-nya nggak di sini? Ternyata nggak ada. Jadi gini, jadi proses gambar tadi yang analog ke proses digital itu ada 2 proses sebenarnya. Yang proses yang pertama adalah sampling, namanya sampling. Kemudian proses yang kedua itu namanya adalah kuantisasi. Jadi ada 2 proses. Sampling itu adalah proses gambar analog tadi seolah-olah dibuat partisi-partisi, jadi kayak dibuat kotak-kotak ini. Nah, banyaknya kotak atau piksel ya, kita punya piksel, satu kotak itu 1 piksel. Banyaknya piksel dari gambar digital itu sangat tergantung dari device-nya tadi. Semakin tinggi resolusinya, maka pikselnya itu akan semakin banyak. Kalau pikselnya semakin banyak, secara visual kita melihat gambar itu semakin halus, gitu ya. Nah, itu adalah proses sampling. Jadi proses membentuk banyaknya piksel pada sebuah citra hasil digitalisasi. Kemudian tahap yang kedua namanya kuantisasi. Kuantisasi itu adalah gampangannya itu kayak mengisi. Jadi kotak-kotak tadi itu diisi dengan sebuah angka, dan angka itu adalah sebenarnya merepresentasikan warna. Ya, warna. Jadi misalkan warna itu kan antara 0 sampai 255. 0 itu hitam. Kalian lihat ya di sini. Ini yang kotak nomor 3 ini kan hitam. Nah, ini dia angkanya 0. Kemudian yang ini putih, angkanya 255. Jadi kayak mengisi gitu. Jadi tangkapan layar entah kamera entah scanner terhadap objek itu ditangkapnya sebagai warna apa. Nah, warna itu akan disimpan di dalam komputer dengan angka, dan angka itu merepresentasikan warna. Ini kebetulan contohnya gambarnya itu gambar keabuan ya.
Jadi citra itu kan ada citra warna, ada citra keabuan, ada citra biner, ya kan? Nah ini sebetulnya contohnya adalah contoh gambar citra keabuan. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi proses digitalisasi dari foto analog tadi ke foto digital, prosesnya adalah kita lakukan tadi ya, bisa difoto ulang, di-scan, dan seterusnya. Dan itu sangat tergantung dari jenis device-nya. Semakin tinggi resolusi device yang kita gunakan, maka jumlah pikselnya semakin banyak. Kalau semakin banyak, gambarnya semakin halus, dan setiap piksel itu nanti akan menyimpan kode warna yang tersimpan gitu ya. Jadi kalau dia warnanya hitam, maka yang akan tersimpan angka 0. Kalau warnanya putih, yang tersimpan angka 255. Nah, di balik itulah proses image processing itu yang diolah angkanya ini. Jadi angkanya ini yang diolah, nanti berganti angka yang lain, dan angka yang lain itu akan memancarkan warna yang lain lagi juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi proses digitalisasi ada 2 tahapan tadi ya, sampling dan kuantisasi. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, ini tadi juga sudah. Nah, ini contoh ya, contoh image processing dari gambar yang agak ngeblur kemudian diproses menjadi gambar yang lebih jelas. Nah, kemudian kita coba lihat ya perbedaannya ya. Perbedaan 3 bidang yang membahas tentang citra. Yang pertama itu grafik, komputer grafik. Kalau komputer grafik itu adalah dari sebuah konsep diproses jadinya ada gambar. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat gambar rumah, maka harus dikonsep dulu. Rumah itu cirinya harus ada apa gitu ya. Nah, itu kalau grafika komputer ya. Mungkin mata kuliah ini di kurikulum sekarang itu sudah tidak ada. Tapi waktu saya kuliah S1 dulu ada mata kuliah komputer grafik. Jadi diajari kalau kita membuat sebuah objek, kita harus mendefinisikan dulu ya, ciri-ciri dari objek itu seperti apa. Kemudian bidang yang kedua, image processing tadi ya, yang saya jelaskan. Jadi dia akan menghasilkan gambar yang kualitasnya lebih baik dari citra sebelumnya. Nah, kemudian computer vision. Nah, mata kuliah kita ini computer vision. Computer vision itu adalah lanjutannya ya, lanjutan dari kajian image processing. Jadi dia melakukan analisis dari konten sebuah citra. Jadi itulah kenapa mata kuliah computer vision ini saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai image processing, baru nanti kita masuk ke computer vision-nya. Nah, kalau computer vision dalam melakukan analisis dari sebuah citra perlu melibatkan metode yang lain kan, machine learning atau apa. Jadi melibatkan teknik AI yang lain yang membantu untuk menganalisis citra gitu ya. Ini ya, jadi kita harus bisa membedakan ya perbedaan dari 3 hal ini, komputer grafis, image processing, dan computer vision. Kalau kita buat ininya seperti ini ya. Jadi kalau inputnya image, outputnya image, itu image processing. Inputnya image, outputnya adalah deskripsi, itu computer vision. Jadi computer vision kan, kalau computer vision itu nanti datanya adalah sebuah gambar. Gambar ya, diproses, nanti hasilnya adalah deskripsi. Jadi kan tujuannya sebenarnya di gambar itu ada objek apa gitu kan. Sebenarnya kita ingin itu kan. Kalau kita manusia mungkin sudah bisa lihat ya, kita lihat foto kita, sudah langsung tahu, oh itu foto saya waktu kecil, oh itu foto bapak ibu saya. Kita langsung mengenali kan. Kalau manusia kan multiple intelligence, dia bisa langsung mengenali objeknya. Tapi kalau komputer harus di-training, harus dilatih dulu. Ini gambar saya waktu kecil itu yang seperti ini. Oh kalau gambar ya gambar-gambar yang lain ya itu dikenali gitu ya. Jadi kalau computer vision itu inputnya sebuah citra, outputnya adalah deskripsi.
Nah, kalau kebalikannya, inputnya deskripsi, outputnya adalah image, itu adalah komputer grafik. Dan kalau deskripsi, input dan outputnya deskripsi itu adalah AI ya, atau AI ya, Artificial Intelligence. Mungkin teman-teman yang baru semester 1 nanti semester 2 ya baru belajar AI-nya. Tapi kalau teman-teman yang angkatan gasal, AI-nya sudah belajar, jadi di sini alur yang betul seperti itu harusnya, AI dulu baru apa namanya, computer vision ya. Tapi ya apa-apa sih dibalik kita tahu khususnya dulu baru nanti belajar yang umum. Nah ini ya gambarannya gitu ya. Kalau grafis kita harus mendeskripsikan dulu objeknya nanti seperti apa, nanti ketemu gambar. Kalau image processing, gambar yang kurang bagus ini diproses jadi gambar yang lebih baik. Kemudian gambar yang sudah bagus itu dipakai untuk dikenali. Nah, ini computer vision atau image understanding. Jadi computer vision itu sama saja kelanjutan dari image processing yang image understanding ya. Jadi memahami gambar. Ya, ini contohnya ini image processing, computer vision. Kemudian ya pengolah citra digital itu nanti kita akan coba lihat beberapa hal ya. Ada peningkatan kontras, ada transformasi warna, restorasi citra. Ada juga nanti kita lihat rotasi, translasi, scaling ya, transformasi geometrik. Kemudian untuk memilih citra, fitur ya, fitur citra yang terbaik untuk tujuan analisis. Jadi untuk melakukan analisis itu kan perlu mendapatkan sebuah fitur-fitur yang baik ya. Melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek ya. Dan ada proses reduksi atau kompresi gambar. Nah, kalau grafika komputer, visi komputer, computer vision, pengenalan pola, ada speaker recognition, ada segmentation, ada classification. Nanti computer vision itu ya ada kaitannya ya dengan artificial intelligence. Nah ini tipe perbaikan gambar itu tadi saya sebutkan ya, dan di RPS kemarin saya sampaikan ada low level, ada mid level, ada high level. Low level nanti kita pelajari, low level itu nanti ada reduksi noise, ada contrast enhancement, ada penajaman image ya. Kemudian kalau mid level nanti ada segmentasi, kita belajar segmentasi. Kemudian nanti yang high level ini sudah masuk ke computer vision ya, analisis gambar. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk image acquisition mungkin ini di luar kajian digital image processing ya. Bagaimana kita menangkap gambar, gitu ya, cara kerja, kemudian cara untuk melakukan restorasi ya, memperbaiki gambar restoration ya, ya. Kemudian compression ya. File citra bentuk JPEG itu adalah salah satu standar untuk citra yang sudah kompres ya. Kalau kalian amati, ada yang tahu tidak format citra yang tidak dalam bentuk kompresi itu format apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Draw. Iya, BMG, ya betul. Ya, BMP ya, BMP ya. PNG. Iya, ya, ya. Mungkin nanti kalian bisa amati ya, bisa kalian amati kalau kalian punya gambar gitu ya, kemudian kalian coba
simpan dalam bentuk JPEG, dalam bentuk BMP atau PNG gitu ya. Kalian coba lihat dan amati gitu ya. Pasti untuk yang JPEG itu size-nya paling kecil ya di antara yang lainnya karena dia standar format citra yang sudah dalam bentuk kompres gitu ya, sudah dikompres ukurannya. Kemudian ada istilah morfologi, processing ya. Kemudian segmentasi, nanti kita belajar bagaimana memisahkan objek dari background-nya. Jadi mungkin kalau kalian mungkin juga yang sudah sering main-main tools untuk image processing mungkin sering melakukan itu ya, memisahkan foto dari background-nya gitu ya. Kemudian ya kita nanti coba lihat bagaimana segmentasi itu dilakukan ya. Ini contohnya misalkan gambar itu kemudian dipisah gitu ya. Segmentasi, nah ini contoh penampakannya gitu ya. Kita punya foto, di situ ada harimau. Nah, kalau komputer mau mengenali objek yang ada di foto itu adalah harimau, kan dia harusnya ada proses segmentasi kan dari objek dari gambar ini harimau, ini areanya seperti apa, nanti komputer akan mempelajari ya apakah pola ini polanya harimau atau bukan gitu ya. Jadi nanti dia akan mempelajarinya ya. Jadi itu yang namanya segmentation. Kemudian berikutnya representation, merepresentasikan ya batas-batas dari sebuah wilayah gitu ya. Skeleton, jadi biasanya itu kita gunakan kalau misalkan ini ya, ada beberapa contoh paper itu misalkan untuk mengetahui misalkan contohnya ini ya, untuk mengetahui bentuk itu ya, kerangka. Misalkan apa ya, contohnya gini, misalkan kita habis ada yang jatuh gitu ya, kemudian kakinya agak luka dan harus di-scan. Nah, setelah di-scan itu kan nanti akan ada proses mengetahui gitu ya, apakah kerangkanya ada yang rusak gitu ya atau tidak. Jadi kayak seperti itu, dia merepresentasikan ya, representasi. Kemudian recognition, mengenali, interpretasi, memberikan makna. Knowledge base, tentu ada banyak basis pengetahuan gitu ya, di mana informasi itu diletakkan. Dan ini adalah beberapa elemen utama dari image processing ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan ya, kita tidak mempelajari proses perolehan gambar, kita tidak mempelajari tentang storage ya. Jadi nanti kita akan fokus ke bagian processing saja. Nah, ini beberapa aplikasi image processing ya, bisa di biometrik ya. Biometrik kalau kalian baca paper itu mungkin sering kan kita lihat ada face recognition, mengenali wajah orang, iris scanning, fingerprint recognition, activity recognition. Bahkan kemarin kalau waktu COVID itu ada beberapa aplikasi yang bisa mendeteksi apakah orang yang berjalan di daerah tertentu itu pakai masker atau tidak, dan apakah penggunaan maskernya itu sesuai atau salah gitu ya. Itu dulu ada waktu COVID itu tren, itu banyak sekali paper yang membahas itu deteksi otomatis terhadap kepatuhan protokol COVID gitu ya. Jadi ada banyak paper yang membahas tentang itu gitu ya. Jadi saya kira sebenarnya mata kuliah ini tuh sangat menarik ya, apalagi kalau ada ide-ide yang apa ya, ide-ide bagus itu yang nanti jadikan studi kasus. Sebenarnya mata kuliah sangat menarik ya, karena objek gambar dan kita coba bermain-main dengan gambar itu gitu ya. Bermain-mainnya bisa di level image processing-nya atau masuk ke computer vision-nya ya. Fokus ke perbaikan gambarnya atau sudah sampai ke penafsiran gambar. Nah, ini contoh di medical image ya, citra medis.
Citra medis ini, kasus citra medis tidak ada habisnya ya. Jadi sebenarnya peluang besar ya untuk kita berkontribusi di bidang medis. Dokteran ya, monitor kehamilan pakai USG itu kan. Dokter itu kan melihat ini posisinya sudah betul, loh ini ada benjolan ini benjolan apa, itu kan perlu peran ya. Jadi juga sinar X, ada pencitraan otak ya, otak manusia ya, itu juga bisa dilihat. Kemudian osteoporosis ini riset teman saya waktu S3. Jadi gigi itu ternyata bisa mengindikasikan. Jadi kerusakan gigi itu bisa mengindikasikan apakah punya potensi osteoporosis atau tidak, itu bisa. Jadi kalau kita periksa gigi, kemudian nanti dari dokter itu bisa memperkirakan apakah masa tua saya besok itu kena osteoporosis atau tidak. Ini bisa dilihat dari gigi ya. Ya, itu kemudian database citra gitu ya. Kalau mungkin kalian mungkin sekarang sudah ada beberapa search engine ya yang memfasilitasi pencarian gambar itu didasarkan pada kontennya. Jadi kalau pencarian pencarian yang biasa kita pakai itu kan pakai kata kunci gitu ya. Misalkan saya mencari kuda misalkan, saya tulis kuda gitu kan. Saya tulis kata-kata kuda, nanti kalau setelah saya enter nanti akan muncul banyak gambar. Muncul gambar yang ada yang memang betul-betul itu gambar kuda, ada yang gambarnya lain-lain gitu ya. Jadi proses pencariannya itu didasarkan pada metadata. Jadi, bagaimana gambar itu disimpan itu nanti yang akan terpanggil. Jadi kalau kita menggunakan konsep content based image retrieval ya, CPIR, maka untuk melakukan pencarian gambar itu kita harus mengupload citra query-nya. Jadi yang diupload itu contoh gambarnya, bukan tulisan gambar yang ingin kita cari gitu ya. Teks gambar, teks. Jadi kalau biasanya kan kuda, kalau yang pakai content base ya udah saya berikan contoh gambar kuda gitu ya. Nanti mesin akan mencocokkan gambar mana yang memiliki ciri yang paling mendekati dengan citra query-nya. Kalau citra itu ternyata sama persis, berarti kan dia itu memiliki jarak yang 0 ya. Jadi kayak nanti ada proses perhitungan jarak. Jadi jarak citra query sama citra yang ada di database. Kalau semakin kecil jaraknya, maka objek itu dianggap sebagai citra yang paling mirip ya, yang mirip dengan image query-nya. Kemudian robot vision, dokumen analisis, ya beberapa penelitian tentang dokumen analisis itu juga masih banyak gitu ya. Saya punya teman dari dosen Sanata Dharma itu sejak S2, S3 itu dia mengambil topik tentang manuskrip kuno aksara Jawa. Jadi kalau kalian main-main di museum ya, Museum Sono Budoyo atau museum-museum yang lain, kalian bisa melihat bentuk dokumennya kan, dokumen-dokumen kuno gitu kan. Nah kalau itu kan ada yang mungkin sudah dimakan rayap dan lain sebagainya. Dia berpikir bagaimana ya teks naskah kuno itu nanti diterjemahkan ke dalam, bukan diterjemahkan sih, diubah alihkan tulisannya ke tulisan Latin gitu ya. Tadinya tulisan bentuknya menjadi tulisan Latin. Ya, itu dokumen analisis saya juga berkembang istilahnya potensinya luas gitu ya kalau yang ingin main-main ke situ gitu ya. Mungkin kalau kita orang UIN mungkin kita cari, mungkin ada kayak kitab-kitab kuning kayak gitu ya. Mungkin yang ada background dari pesantren mungkin bisa juga itu ngambil topiknya
objeknya adalah kitab kuning gitu ya. Kitab kuning, kemudian bagaimana kita coba apa ya, dari tentu ini proses penelitian yang apa ya, yang menarik gitu ya sebenarnya. Tapi memang kita harus belajar dulu sih kajian penelitian sebelumnya seperti apa. Kemudian ini hasil penelitian jarak jauh ya, jarak jauh, remote sensing ini juga banyak digunakan gitu ya. Kemudian mungkin saya akan tunjukkan ini ya, saya punya ini ya, punya e-book. Kelihatan ya file saya? File saya kelihatan? Nah, saya punya textbook ini, Digital Image Processing, An Algorithmic Introduction Using Java. Tapi kalau ini menggunakan Java, ya memang halamannya banyak ya, halamannya banyak. Dan ini memang buku ini sih ya, buku textbook yang mempelajari banyak hal gitu ya. Kalau kita lihat daftar isinya, kita bisa lihat ya. Nanti pengayaannya bisa kalian belajar dari sini, dan tentu kalian bisa memilih materi-materi yang kita bahas gitu ya. Misalkan di sini apa itu digital image. Ya, kemudian di sini ada ImageG. ImageG ini aplikasi yang apa namanya, dia dikembangkan menggunakan Java. ImageG. Kalian bisa kok di browse ImageG. ImageG ini yang mau ngeprek gitu, yang mau belajar gitu ya, ImageG ini bisa di-download. Kemudian nanti juga di sini banyak library-library yang mungkin juga bisa kita download dan kita coba pelajari gitu ya. Ini ya nanti bisa kalau ada yang tertarik. ImageG, kemudian nanti apa itu histogram, apa itu operasi point operations, apa itu filters, apa itu edge ya. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari beberapa ada di sini ya, beberapa di sini. Nah ini contohnya ya. Ya. Nanti bisa ini imaging book ini ya dikunjungi untuk melihat. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan sebentar. Nah ini digital image, bagaimana memprogram gambar, kemudian analisis citra dan computer vision ya. Mungkin tadi beberapa sudah saya sempat saya sampaikan ya, bahwa tadi ya relasi antara image processing dengan computer vision ya. Analisis tidak menjadi domain utama ya pada buku ini ya, karena buku ini tadi berjudulnya kan Digital Image Processing, jadi mungkin akan lebih banyak penjelasan mengenai pengolahan citranya ya, bukan ke computer vision. Kalau computer vision saya ada sendiri, ada e-book yang lain lagi juga ya, tapi mungkin kita karena materi kita beberapa pertemuan awal tentang image processing. Di sini juga disinggung ya, in this way our solutions essentially embody the distinction between image processing, pattern recognition, and computer vision respectively. While these two disciplines are firmly grounded in, jadi ya di sini dijelaskan ya. Tadi sudah sempat saya jelaskan juga gitu ya, computer vision sama pattern recognition gitu ya. Computer vision, pattern recognition, kemudian ya mungkin bisa dicatat ya. Nanti file ini saya upload di
nanti akan saya share. Coba deh kalian paham paragraf ini sama paragraf ini ya. Tentang bedanya pattern recognition, kemudian computer vision itu apa ya perbedaannya. Nanti coba di pelajari gitu ya, nanti di pertemuan berikutnya nanti coba saya tanyakan gitu ya mengenai perbedaan dari pattern recognition dan computer vision. Dan ya beberapa citra digital gitu ya. Tadi sudah saya singgung juga ya ini ya. Every day people work with a large variety of digital raster images such as color photographs of people and landscape dan seterusnya gitu ya. Ada screenshot, ada medical image, such X-ray tadi ya, ultrasonografi dan seterusnya. Kemudian kalau image acquisition mungkin bisa kita skip ya, kita tidak mengarah ke sana. Ini proses ya, proses pengambilan gambar. Oke, ini pelajaran fisika gitu ya. Fisika waktu SMA atau ya mungkin SMP juga ada ya. Bagaimana lensa itu bekerja dan seterusnya. Tapi saya tidak membahas ini ya, karena ini di luar. Ini memang ada di buku, tapi kan itu hanya pengayaan aja. Nah sekarang spatial sampling dan temporal sampling ya. Tadi saya sempat menyinggung tadi kan. Kalau di sini malah menyebutnya ada 3 ya, ada 3 proses spatial sampling, kemudian temporal dan kuantisasi. Ya, proses digitalisasi tadi. Kemudian image size dan resolution ya, ukuran citra dan resolusi. Nah ini juga ya kalian bisa lihat ini ada sebuah gambar. Nah gambar itu sebenarnya di balik gambar-gambar itu yang ada itu angka-angka. Dan angka-angka inilah yang nantinya akan kita olah gitu ya. Yang akan kita olah. Kemudian sistem koordinat image itu ya ada baris, ada kolom gitu ya. Baris ada kolom dan kita juga harus terbiasa menyebut ini ya, citra 1 bit. 1 bit, ada citra 2 bit, 3 bit. Itu maknanya apa itu ya, jadi kalau citra 1 bit itu citra biner. Citra 1 bit itu citra biner. Kemudian kalau citra 8 bit itu adalah citra ini ya, apa namanya, citra grayscale gitu ya. Nanti kalau citra warna ya 24 bit gitu ya. 24 bit itu citra warna ya, RGB. Ya, RGB. Tadi kalau citra warna itu 1 pixel itu menyimpan 3 nilai ya. Makanya kenapa citra warna itu ukurannya lebih besar ya. Kalau kalian amati, kalian punya gambar yang sama, 1 disimpan dalam bentuk grayscale, 1 disimpan dalam bentuk biner, 1-nya disimpan dalam bentuk warna. Nanti kalian lihat ukurannya ya. Pasti yang warna akan sekian kali lipat gitu ya size-nya. Karena memang kalau warna itu 1 pixel dia harus menyimpan 3 nilai ya. Nilai untuk merepresentasikan red, green, dan blue. Sehingga warna yang muncul sebenarnya itu kombinasi nilai dari RGB gitu ya. Jadi kalau tangkapan mata kita melihat warnanya ungu ya berarti nanti kombinasi warna red, green, blue itu sehingga membentuk warna ungu ya. Itu ya untuk konsep warna. Kemudian ini citra grayscale, tadi saya sudah menyebut ada citra biner 0 dan 1, kemudian warna. Nah, warna sendiri itu konsepnya ada beberapa macam ya. Oke. Tadi yang pertama tadi tugasnya tadi itu ya, menjelaskan makna atau arti pattern recognition dan computer vision ya. Nah, yang nomor 2 adalah warna. Konsep warna itu ada banyak ya, tapi yang populer itu RGB, red, green, dan blue. Selain itu ada beberapa ya,
kalau di sini disebutkan ada cyan, magenta, yellow, black atau CMYK gitu ya, ada warna itu. Kemudian ada satu lagi warna, saya lupa namanya, konsep warna gitu ya. Ada tiga, tapi saya lupa yang satunya. Nah nanti ya sementara tugasnya tadi dulu aja ya, recognition. Kemudian file format ya, format gambar gitu ya, ada macam-macam, ada Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana gambar itu disimpan. Ada GIF, ada format PNG ya, tadi sudah saya singgung juga ya, PNG, ada format JPEG, ada format, nah JPEG ini ya saya sudah terkompres gitu ya. Jadi ya JPEG itu dikompres, jadi red, green, blue-nya ditransformasi nilainya, ada EXIF ya. Macam-macam ya format citra, BMP ya. BMP format yang paling simple karena dia memang format yang apa adanya ya, tidak ada proses kompres. Ada PBM, portable, ada PGM ya. Ya, itu ya. Kemudian ada istilah bit sama byte ya. Bit sama byte. Mungkin ini nanti kita jelaskan ya di pertemuan berikutnya, konsep bit sama byte. Kemudian, oh ya ini sudah. Nah, di file ini di bab 2 ada dijelaskan tentang image J. Image J. Nah, untuk tugas yang berikutnya tadi ada satu ya, tentang computer vision sama pattern recognition. Nah, tugas yang kedua, yang ini nanti silakan membuat kelompok aja gitu ya. Maksudnya kelompok itu, jadi kalian silakan belajar bareng-bareng dengan timnya gitu ya, untuk mengeksplor image. Kalian mengeksplor image. Ini akhirnya tadinya kelompoknya pesertanya berapa orang ya? Tadi ada beberapa yang tidak jadi mengambil mata kuliah ini ya, karena memang mata kuliah pilihan. Kalau merasa kurang cocok ya bisa dikeluarkan dari KRS. Tapi tadi kayaknya saya nggak tahu pasti jumlah akhirnya berapa orang untuk kelas ini. Tapi kalau saya lihat yang join untuk malam hari ini ada 20-an ya, 20. Berarti gini aja, nanti silakan ya bentuk kelompoknya dibagi 4 kelompok aja, biar tidak terlalu banyak kelompoknya ya. 4 kelompok, jadi masing-masing kelompok 5 orang ya, 5 orang. Silahkan mengeksplor ini ya, image J tadi ya, image J. Image J ini bawaan dari Java tadi ya, image J. Ya ini salah satu saja sebenarnya, maksudnya software itu banyak gitu ya. Mungkin yang biasa pakai Python juga, atau mungkin ada yang punya, biasanya mahasiswa itu lebih ini ya, lebih banyak sering ngopreknya ya. Mungkin ada yang tahu tidak tools yang memang di sana menyediakan atau di sana memang dikhususkan untuk digital image processing. Nah, kalau ada yang tahu tools yang lain selain image J, boleh ya. Jadi kelompok yang tugas kelompok tadi silahkan sih eksplornya tidak harus image J. Jadi kalau kalian ada menemukan tools yang lain yang di sana
memudahkan kita untuk eksplorasi ya mengenai digital image processing. Untuk metodenya silahkan saja ya. Jadi nanti di pertemuan pertemuan berikutnya berarti hari apa ya? Harusnya hari Jumat ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak hari Jumat? Tapi saya belum tahu ya nanti hari Jumat. Kok hari Jumat? Senin depan, Bu. Oh iya, sorry. Iya. Jadi berarti waktunya panjang ya. Jadi nanti kita ketemu lagi hari Senin depan. Kan sampai salah dengan kelas satunya ya. Pattern recognition. Jadi Senin depan nanti silakan untuk kelompoknya nanti kalau mau dibagi bisa ditulis di grup ya. Nanti silakan dituliskan aja kelompok satu siapa aja mungkin. Kalau biasanya sih kayak yang sudah ya kayak AI kemarin kan nulis sendiri gitu ya kelompoknya, nanti silahkan ditulis di grup, nanti silahkan berkoordinasi dengan timnya, nanti kira-kira saya mau jadi planningnya besok Senin masing-masing kelompok nanti coba menjelaskan secara singkat gitu ya nanti di kelas yang dikasih itu apa sih gunanya apa, mungkin kalau mau mendemokan sekilas juga boleh gitu ya. Jadi itu makanya harapannya mungkin variasi ya, mungkin ada yang image, mungkin ada yang lain. Jadi pengetahuan atau ya kita itu nanti akan lebih banyak tahu gitu ya. Tools yang beredar di luar sana itu apa saja. Jadi silahkan dieksplorasi bebas toolsnya pakai apa. Itu ya. Jadi nanti untuk yang computer vision sama pattern recognition, definisi atau makna yang membedakan istilah kedua itu nanti ya bisa disiapkan juga sih. Ya nanti saya buat ini aja. Saya buat room-nya untuk kalian bisa upload yang untuk itu ya, untuk tadi definisi computer vision sama pattern recognition. Ini sifatnya mandiri gitu ya. Kalian mendalami istilah itu, tapi untuk yang tools image processing silahkan bekerja secara berkelompok. Satu kelompoknya 5 orang ya, maksimal 5 orang. Kalau tadi saya yang hadir 20, tapi kalau misalkan lebih dari itu nggak apa-apa sih lebih dari 5 ya. Yang penting jumlah kelompoknya 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Dan nanti pembagian kelompoknya bisa dituliskan ya, toolsnya apa, bisa dituliskan rencananya mau pakai apa, nanti silakan. Oke, saya kira materi untuk hari ini cukup ya. Saya cukupkan saja dulu. Nanti kita bisa ya, oh ya ini jadwalnya hanya hari Senin dan Kamis. Oke, nanti jadwalnya sesuai jadwal semula ya. Jadi malam ini itu karena ada darurat gitu ya, daripada saya mikir tadi kok daripada saya memberikan tugas, mending saya ajukan malam ini supaya saya bisa menjelaskan materinya gitu ya, menjelaskan materinya dulu. Dan alhamdulillah responnya semuanya bisa, mayoritas bisa, ya udah perkuliahan untuk yang harusnya hari Kamis saya majukan malam ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, sepertinya tidak ada. Baik, kalau begitu kuliah malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Selamat libur, dan yang punya bisa memilih besok silahkan ya menggunakan hak pilihnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.